Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik, di mana pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk boleh diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ayo adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, sungguh-sungguh supaya kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Hidup kita diubah oleh karena kasih Tuhan. Hidup kita diberkati oleh karena kemurahan Tuhan. Ayo adik-adik, Alkitabnya sudah ada. Puji nama Tuhan. Alkitabnya jangan lupa, kalau kita mau ibadah, Alkitabnya harus ada di depan kita. Ya, puji nama Tuhan. Yuk, kita akan berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Sikap doa yang benar, hormat kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala kita. Yuk, doa mulai ya adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan pendengaran yang baik, hati seorang murid yang sungguh-sungguh mau diajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan diberkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam satu nama yang penuh dengan segala kuasa dan keajaiban, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang berjudul tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini Tan Susan ada cuplikan sedikit tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sama-sama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Adik-adik tadi kan sudah melihat, mendengar berita kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu di mana Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus ini yang kita peringati dengan kata lain yaitu hari Paskah. Puji nama Tuhan. Kesimpulan yang pertama diambil di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia huruf besar itu Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Berarti Tuhan Yesus hidup. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Berarti kalau Allah kita hidup, Allah yang selalu bisa diajak ngobrol, Allah yang bisa diajak curhat. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita pergumulkan, yang kita inginkan di dalam kehidupan kita utarakan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita selalu berdoa. Berdoa ini sama dengan kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu di dalam ayat yang ke-6, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebelum disalib sudah pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dan itu memang sungguh sangat terbukti, di mana Tuhan Yesus disalib pada hari Jumat yang kita rayakan, yaitu Jumat Agung, dan pada hari yang ketiga yaitu hari Sabat, hari Minggu yang kita rayakan dengan sebutan hari Paskah. Dan memang sungguh terjadi. Jadi setiap apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Jadi kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang selalu tepat akan janji-janjinya, yang selalu menepati akan janji-janjinya. Janji-janji apa? Janji-janjinya firman Tuhan apa aja itu bisa dilihat, bisa dibaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau adik-adik suka baca firman Tuhan, pasti adik-adik tahu janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Salah satu contoh ya, Tante Susan kasih salah satu aja contoh. Kita buka di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 bagian B. Begini firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku besar yaitu Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji kebenaran firman Tuhan buat kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti menepati bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Itu janji firman Tuhan. Maka kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-10a. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jadi Tuhan mengatakan jangan takut. Puji nama Tuhan, kita sekarang sudah mengerjakan kebenaran firman Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, menandakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup.
Tuhan yang penuh dengan segala kuasa dan keajaiban, Tuhan yang selalu menepati akan janji-janjinya, dan Tuhan sudah mengatakan di dalam poin yang ketiga bahwa kita tidak perlu takut. Karena kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, maka kita tak perlu takut, tak perlu khawatir dengan apapun juga. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita diberkati. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Itu adalah karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa memberikan buat adik-adik, buat kita semua anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita ambil sikap doa yang baik, yang benar, hormat pada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Lewat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu Tuhan yang sungguh dahsyat, sungguh hebat, membuat kami gak perlu takut, tak perlu khawatir dengan apapun juga. Sebab lewat kebangkitan-Mu pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap, berseru kepada Engkau. Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini bekerja sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ini hanya di dalam satu nama yang penuh dengan segala kuasa dan keajaiban, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu, akan menceritakan akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Amin.